Apa kabar? Selamat datang di video Work Life Trampoline. Ini adalah konten yang rilis setiap hari Rabu, turunan dari 0044 sebagai sebuah IP untuk pengembangan karir, bisnis, semangat kewirausahaan dan segala macamnya. Kali ini di video ini gue mau ngomongin soal senjata rahasia yang juga sering jadi senjata makan tuan. Makanya ini kayaknya judulnya jadinya senjata rahasia makan tuan. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do. We do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Oke. Ini mungkin agak panjang dan mungkin agak muter-muter, tapi gue mau ngomongin aja. Gue tuh sebenarnya seneng ngeliat begitu banyak cewek-cewek cantik di Instagram. Tunggu dulu, jangan keburu-buru berkesimpulan, dengerin dulu baik-baik. Gue tuh seneng banget ngeliat Instagram, terus ngeliat ada banyak cewek-cewek cantik. Cewek-cewek cantik ini hidup dari menjadi cantik. Tentu ada kerja kerasnya, pasti ada disiplinnya, bikin konten ribet dan segala macam, ngedit dan segala macam, ngurus izin, ngeluarin modal, tentu. Tapi pada intinya ada banyak sekali perempuan-perempuan yang sangat-sangat cantik di Indonesia dan berkarir hidup dari bakatnya. Karena menjadi cantik itu kan bakat kan. Ada orang yang nggak cantik atau lebih tepatnya standar kecantikannya tidak umum, ya gitu ya. Ada orang yang lu bilang jelek tapi menurut orang lain cantik kan. Tapi di Indonesia ini ada banyak sekali perempuan-perempuan yang berbakat menjadi cantik dan hidup dari bakatnya menjadi cantik tersebut. Ini dulu nggak kayak gini. Dulu menjadi cantik tuh nggak cukup. Bukan bakat yang bisa membuat lo hidup. Karena gue ingat waktu zaman gue SMA, zaman gue kuliah, zaman gue kerja awal-awal, di saat internet tuh belum kayak sekarang, belum ada influencer dan belum ada beauty influencer atau Instagram models atau apapun lah. Karena platformnya belum ngarah ke sana. Dulu gue tuh suka ngelihat perempuan, suka bilang ini perempuan tuh cantik banget loh sebenarnya, tapi dia kerja di perusahaan biasa aja gitu, menjadi karyawan, pagi-pagi datang cantik, pakai sepatu hak tinggi, terus nanti sampai kantor dia copot sepatu terus pakai sendal doang, terus yang ngelihat kecantikan perempuan ini ya cuman teman-teman sekitarnya aja. Banyak tuh kayak gitu, kayak di kampus gitu, cewek ini cantik banget ini, tapi ya gitu, dunianya tuh tidak bisa mengakomodir perempuan cantik ini untuk hidup dari, mungkin dia juga nggak kepikir bahwa dia bisa hidup dari menjadi cantik gitu. I don't want to make it sound offensive, but I'm trying to say this is absolutely not trying to be offensive. I'm just saying bahwa internet itu mengubah hidup banyak orang. Ada banyak orang yang hari ini kalau bukan karena internet nggak kayak gini kehidupannya. Dan good for them. Maksud gue, orang banyak yang suka nyindir, kerjanya foto-foto doang, hidup jadi foto-foto dari selfie doang, enaknya hidup zaman sekarang bisa jadi selfie. That's the whole point. Dulu nggak bisa kayak gitu. Betapa sayang kan kecantikannya, karena bakat kan. Lu, bokap lu ganteng, ibu lu cakep, atau mungkin darahnya apa, yang satu Padang, yang satu Sunda, jadi cakep gitu. Itu kan privilege gitu ya. Privilege itu kan artinya kan keuntungan yang didapat karena identitas. Jadi di luar usaha gitu. Jadi menjadi cantik itu privilege. Cantik ditambah kerja keras, cantik ditambah disiplin, cantik ditambah kemauan tinggi, jadinya karir yang maju. Nah, tapi dulu tuh nggak kayak gitu. Kayak Tora Sudiro, sebelum dia jadi aktor, untung dia ketemu Arisan. Tapi sebelum jadi aktor, dia tuh, lu bayang nggak fisiknya? Lu ngeliat Tora Sudiro tinggi, ganteng. Dia kan kerja di agensi dulu. Lu akan ngerasa ini nggak lazim banget deh, ini orang, dia lebih tinggi dari rata-rata, badan lebih baik dari rata-rata, ganteng juga lebih ganteng dari rata-rata, tapi dia karyawan biasa aja gitu. Tapi kemudian dia ketemu film, ada bakatnya di acting. Arisan masih jadi salah satu film terfavorit gue sepanjang masa dari Indonesia. Dan karirnya berubah jadi seperti sekarang. Yang mau gue sampaikan adalah internet itu gue ngerti sering bawa masalah, tapi dia juga berkah kalau lu manfaatin. Dan laki-laki juga sama.
ada banyak banget laki-laki di Indonesia yang hidup dari bacotnya doang. Dan bacot itu bakat. Jangan ngomongin gue deh, karena gue juga bacot. Tapi maksud gue presenter TV, gue acting juga, nulis, ngedirect film, gue stand up juga. Ada banyak disiplin ilmu lain dan ada banyak bakat-bakat lain. Bisa bacot bukan berarti bisa ngelawak kan, itu poin gue. Tapi ada orang yang emang bisa bacot, dan bacot itu bakat karena datangnya dari kepercayaan diri, itu juga mungkin ditumbuh kembangkan tapi juga mungkin diturunkan. Gue sih percaya diri itu datang dari orang tuanya juga dan lingkungannya juga. Tapi kemampuan oralnya juga mungkin bakat turun dari orang tua. Karena dulu gue pikir gue pintar ngelawak ini, pintar ngomong ini karena sesuatu yang gue tumbuh kembangkan. Karena dulu gue agak-agak gagap dan siaran radio membantu gue. Tapi ternyata bokap gue tuh pelawak dulu. Dari dulu emang suka ngelawak. Jadi emang ada darahnya di gue. Nyokap gue tuh ngomongnya bagus, public speaking itu bagus. Jadi turunnya ke gue. Nah cowok-cowok ini ada banyak yang hidupnya dari bacot doang aja. Zaman dulu banyak orang bacot. Dan bacotnya juga lucu, bacotnya juga menarik, bacotnya juga mungkin kontroversial tapi thoughtful. Tapi nggak bisa hidup dari bacotnya. Sekarang di internet, di sosmed, di YouTube, itu banyak laki-laki yang cuma ngelihat sesuatu, kemudian ngebacotin apa yang dia lihat, kemudian hidup dari situ, which is amazing. Jadi yang ingin gue sampaikan adalah, internet itu di tangan orang yang berbeda bisa jadi hal yang berbeda. Lu berkarya, lu berkarir, banyak sekali tidak terlalu mengoptimalkan senjata yang sebenarnya ada di handphone lu, yaitu internet. Ini poin yang ingin gue sampaikan. Baik dalam berbisnis maupun berkarir, maksudnya sebagai pekerja ataupun sebagai entrepreneur, banyak orang di Indonesia masih tidak terlalu memanfaatkan internet. Padahal dimanfaatin, tapi untuk nonton Netflix, nonton Euphoria, buka bokep dan segala macamnya, dipakai untuk dikonsumsi tapi nggak jadi alat produksi gitu maksud gue. Kayak sekarang nih, yang gue lakukan di New York. Ini sekalian menjawab pertanyaan banyak orang. Banyak orang ngomong gini, Bang Panji nggak mau bikin YouTube dalam bahasa Inggris. Nggak mau bikin kanal YouTube lain, dimana di kanal YouTube lain tuh lu pakai bahasa Inggris saja, biar lu ketemu dengan audiens Amerika Serikat nonton konten lu. Gue bisa mengerti itu tampak seperti ide bagus, tapi sebenarnya ide yang sangat-sangat buruk. Karena yang orang lupa adalah di Amerika Serikat, di New York, gue kan membangun karir jadi pelawak, bukan jadi YouTuber. Aset gue yang mau gue manfaatin sebagai seorang pelawak di sini adalah justru YouTube channel 1 juta subscriber dan Instagram 700.000. Berapa sih Instagram? 700-800.000 followers. Yang kalau misalkan lu minta gue bikin YouTube channel berbeda hanya karena supaya gue bisa bikin bahasa Inggris dan ketemu audiens bahasa Inggris, subscribernya kan gak ada nilainya untuk seorang pelawak yang lagi ngebangun karir. Sebagai pelawak yang lagi ngebangun karir di New York, gue bisa menggunakan 1 juta subscriber gue sebagai leverage, karena di mata mereka Indonesia adalah target. Makanya Producers Club itu, si Mike Tap NYC, Producers Club itu ngelihat followers gue di Instagram, mereka ngeliat itu sebagai aset karena gue bisa memperkenalkan kanal gue ke khalayak internasional. Penontonnya jadi bisa banyak, yang nonton juga bisa jadi awareness terhadap Mike Tap NYC dan Producers Club juga jadi gede, sehingga orang Indonesia ketika ke New York datang ke situ, mereka tahu itu, mereka ngeliat Indonesia sebagai market. Bikin kanal YouTube baru mungkin akan membuat penonton Amerika Serikat datang ke sini, mungkin, tapi itu tidak bisa dibuat jadi senjata gue berkarya sebagai komika. Makanya lu mesti tahu, gue di sini jadi apa? Jadi YouTuber atau jadi komika? Kalau jadi YouTuber, mungkin masuk akal. Gue bikin kanal YouTube supaya dapat audiens YouTube, AdSense-nya AdSense yang apa namanya tuh? Nama matriksnya untuk mengukur AdSense-nya jadi Amerika Serikat. Tapi gue komik, gue butuh senjata, gue butuh leverage. Dan itulah kenapa gue pakai Instagram gue. Jadi alasan kenapa di YouTube gue tuh ada video-video dalam bahasa Inggris, karena gue tahu ketika gue menyodorkan YouTube ini kepada orang-orang, mereka akan tertarik dengan subscriber gue yang banyak, tapi mereka juga tetap bisa dapat konten-konten bahasa Inggris dari gue. Jadi gue nggak mau mencoba untuk mendapatkan AdSense yang CRM-nya Amerika Serikat, enggak. Bahwa gue bikin video dalam bahasa Inggris itu adalah untuk ngasih service kepada orang Amerika Serikat yang subscribe gue karena gue sodorin karena gue pengen ngasih lihat gue punya 1 juta subscriber loh, ini ada manfaatnya untuk lo. Kayak kalau misalnya gue bisa bantu
Josh dan Kevin ngegedein podcast mereka, gue juga bisa menyodorkan hal yang sama kepada kreator-kreator lain. Gue berencana untuk menggunakan YouTube gue untuk berkoneksi dengan komika-komika di sana yang lebih established. Tunggu aja waktunya. Nanti ketika lo lihat dia naik di YouTube gue, orang ini ngobrol sama gue di YouTube gue, lo akan ngerti, oh ini yang Panji pengen. Yang mana sia-sia kalau misalnya gue punya YouTube channel dalam bahasa Inggris terus subscribernya 10, mana mau komedian-komedian itu hadir di YouTube gue. Tapi karena gue punya YouTube 1 juta subscriber, gue kasih lihat ke mereka tertarik untuk terpapar sama lu, audiens di Indonesia, mereka jadi mau. Kebayang? Pemanfaatan senjata. Dan bagaimana cara lu memanfaatkan senjata tersebut. Ada senjata namanya internet, gimana cara lu manfaatkan ini krusial. Ini gue jadiin contoh untuk ngingetin lu bahwa gue maklumi kenapa orang suruh gue bikin kanal YouTube lain, tapi itu menandakan cara berpikir dalam memanfaatkan senjata bernama internet ini kurang taktis. Nah, ini sesuatu yang mesti lu pelajari juga. Sebenarnya bisnis lu apa? Karir lu apa? Lalu apa yang lu ingin capai? Lalu dengan ketersediaan internet, bagaimana cara yang tepat untuk memanfaatkan senjata bernama internet ini untuk lu? Karena kalau nggak terjadi senjata makan tuan. Kayak tadi yang gue bilang, kalau misalnya gue punya YouTube channel lain, jatuhnya senjata makan tuan gitu. Gue capek untuk ngembangin itu, sementara tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya lagi jadi kebutuhan gue. Nah, jadi mesti manfaatin dengan baik. Kira-kira gimana caranya lu dan karir lu memanfaatkan. Kenapa gue jadinya open book, bukan open book ya, maksud gue jadinya open question ya, gimana caranya lu memanfaatkan dan gak ngasih spesifik, karena kan beda-beda. Karir lu, bisnis lu itu beda-beda cara lu manfaatkan. Cuman yang paling ingin gue ingatkan adalah lu tuh sebenarnya tuh punya senjata yang mengagumkan. Hidup orang tuh banyak berubah gara-gara internet. Tapi lu lalai untuk menggunakan internet sebagai sebuah senjata. Lu mengkonsumsi internet ketimbang menggunakan internet sebagai alat produksi. Gitu intinya. Segitu aja dari gue. Kita ketemu di YouTube channel berikutnya. Bye-bye. Kok YouTube channel? Video berikutnya. Oh iya, jangan lupa. Work Life Trampoline gue coba untuk konsistenkan setiap Rabu. Jadi ditunggu aja tiap Rabu. Oke? Thank you. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.